Pernikahan itu bukanlah soal menyatukan dua insan di atas ijab kabul semata, tetapi juga soal menyatukan kedua keluarga masing-masing dengan kultur atau budaya dan kebiasaan yang berbeda. Pernikahan bukanlah ajang pemutus silaturahim antara kita dengan keluarga kita, melainkan sebaliknya. Kita harus terus menjaga komunikasi dan tali silaturahim antara diri kita dengan anggota keluarga kita, maupun dengan mertua kita. Seperti cerita seorang pemuda soleh yang sabar satu ini dalam menghadapi ujian pernikahannya. Apakah yang terjadi dengannya? Berikut adalah kisah lengkapnya. Kisah ini menceritakan seorang pemuda soleh yang kebiasaannya selalu berbuat baik kepada orang yang ia kenal maupun orang asing yang tidak dikenalnya. Dia begitu dicintai di keluarganya, disegani oleh tetangganya, juga dihormati oleh rekan-rekannya karena perilakunya yang baik, apalagi dalam segi amal ibadahnya kepada Allah. Dirinya menikahi seorang gadis cantik yang berasal dari kalangan keluarga terpandang. Namun setelah 1 bulan dari pernikahan mereka, terbongkarlah bahwa istri dari si pemuda itu tidak mencintai keluarga dari si pemuda. Bahkan ia tidak menghormati keluarga si pemuda tatkala mereka berdua berkunjung ke rumah keluarga si pemuda. Padahal perlakuan keluarga si pemuda ini sangatlah baik kepada si perempuan. Bahkan mereka sampai menyajikan makanan yang lezat untuknya. Si pemuda juga sempat menegur dan mendiskusikan perihal sikap buruk istrinya tersebut terhadap keluarganya. Namun si perempuan malah memalingkan wajahnya dan berucap bahwa dia merasa sudah memperlakukan keluarga si pemuda dengan sangat baik seperti seharusnya. Sehingga si pemuda pun mencoba untuk tetap sabar menghadapi perilaku istrinya yang buruk, dan dia berdoa dalam sholatnya kepada Allah agar istrinya diberikan hidayah. Setelah 1/2 tahun berlalu dari pernikahan mereka, suatu hari si pemuda berkata kepada istrinya bahwa dia sangat merindukan kedua orang tuanya beserta saudara-saudaranya. Si pemuda meminta agar istrinya menyajikan jamuan makan siang untuk mereka besok. Dan si pemuda berkata kalau ia akan menghubungi mereka untuk mengundang mereka ke rumahnya. Namun si istri malah merespon perkataan si pemuda dengan nada bicara yang kurang menyenangkan. "Panggillah mereka sesuka hatimu, karena aku tidak peduli sama sekali." Si pemuda pun mencoba tetap bersabar menghadapi sikap buruk istrinya, lalu perbincangan mereka berdua pun berakhir. Di keesokan harinya, pada waktu pagi datang, si pemuda pun pergi untuk berangkat bekerja. Lalu pada waktu istirahat makan siang, si pemuda itu pun kembali ke rumah dan bertanya kepada istrinya apakah ia sudah menyiapkan makan siang untuk jamuan keluarganya. Ia berkata bahwa keluarganya akan segera tiba sebentar lagi. Namun alangkah terkejutnya si pemuda tatkala istrinya malah menjawab dengan nada dingin. "Belum, aku tidak memasak apapun. Karena bagiku, keluargamu itu bukanlah orang asing. Jadi untuk apa aku repot-repot membuatkan jamuan untuk mereka?" Si pemuda yang mendengar perkataan istrinya pun kehabisan kesabaran dan menjawabnya dengan nada kesal. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kemarin kalau kamu tidak bersedia menyiapkan makanan untuk keluargaku? Mereka akan tiba sebentar lagi. Lantas apa yang harus aku katakan kepada mereka bila mereka tiba di rumah dan kita tidak memiliki makanan sedikit pun?" Namun si istri malah menjawab kembali perkataan si pemuda tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Hubungi saja mereka dan mintalah mereka untuk membatalkan kunjungan mereka kemari. Lalu minta maaflah kepada mereka, karena mereka pasti akan menerima permohonan maaf darimu. Kau kan anggota keluarga mereka." Si pemuda yang mendengarnya pun kesal lalu pergi meninggalkan rumah dengan raut wajah yang sedih akibat perlakuan istrinya tersebut. Dan tak lama setelah si pemuda meninggalkan rumah, tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu rumah mereka. Dan ketika si istri membuka pintu, alangkah terkejutnya ia bahwa ternyata yang berkunjung ke rumah mereka adalah keluarga dari si istri, dan bukanlah keluarga si pemuda. Setelah itu ayah dari si istri pun menanyakan keberadaan si pemuda. Kemudian si istri menjawab bahwa suaminya sedang pergi keluar. Mendengar perkataan putrinya yang nyeleneh, sang ayah pun marah dan berkata dengan sangat kesal, "Apa-apaan ini semua? Kemarin ia menghubungiku dan mengatakan kalau ia mengundang kami semua untuk datang kemari dan makan siang bersama. Bagaimana bisa ia pergi keluar rumah setelah kami semua sudah tiba di sini?" Si istri yang mendengar perkataan ayahnya pun tercengang dengan kabar itu. Dia mulai menggosok-gosok kedua tangannya yang gugup sembari kebingungan. Ia berkata dalam hatinya, "Sial,
Makanan yang ada di dapur pun tidak cocok dengan selera keluargaku. Makanan itu hanya cocok untuk keluarga suamiku yang sederhana. Setelah itu si istri pun menghubungi suaminya dan ia berkata dengan kesal kepadanya, "Apa maksud dari ini semua? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau yang akan datang itu adalah keluargaku? Kenapa kamu malah bilang kalau yang akan datang itu keluargamu?" Si pemuda yang mendengar perkataan istrinya pun tersenyum dan berkata padanya, "Memangnya kenapa? Tidak ada perbedaan di antara keluargaku dengan keluargamu. Mereka semua sama-sama keluargaku juga." Kemudian si istri pun menjawab, "Pokoknya aku minta kamu untuk pulang sekarang juga. Di rumah tidak ada makanan sama sekali. Maka dari itu, bawakanlah makanan siap saji untuk keluargaku." Si pemuda pun berkata dengan sedikit kesal, "Mereka semua adalah keluargamu dan bukan seperti orang asing, bukan? Berikanlah mereka makanan seadanya yang ada di rumah, seperti yang kamu inginkan untuk memberi makan keluargaku." Lalu si pemuda pun mematikan telepon tersebut. Namun setelah 5 menit berlalu, si pemuda pun pulang ke rumah dengan membawa makanan yang paling enak. Kemudian sang ayah mertua pun menanyakan apa yang terjadi kepada si pemuda. Lalu si pemuda pun menjelaskan semua perilaku buruk istrinya selama ini terhadapnya dan juga keluarganya. Sehingga semua anggota keluarga istrinya pun merasa sangat marah terhadap si istri. Ayahnya berkata dengan nada marah kepada putrinya, "Apakah kamu tidak mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya." Kemudian ayahnya pun meminta izin kepada si pemuda untuk memberikan pelajaran kepada putrinya tersebut. Akan tetapi si pemuda mencoba untuk menenangkannya dan berkata kepada ayah mertuanya, "Tenanglah wahai ayah, sejujurnya aku bisa saja memberinya hukuman yang menyakitkan. Akan tetapi aku selalu berharap agar dia dapat berubah dengan sendirinya. Untuk apa sholatnya jika dia tidak dapat memperbaiki perilakunya sendiri kepada orang lain? Demi Allah wahai ayahku, aku takut akan terjadi kebatilan terhadapnya atas perilakunya sendiri yang buruk. Keluargaku selalu memujinya, tetapi aku tidak pernah melihat satupun pujian yang baik darinya. Maka dari itu aku selalu berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepadanya." Sehingga si istri yang mendengar perkataan suaminya itu pun meminta maaf atas perilakunya yang buruk selama ini. Dia bersumpah pada si pemuda bahwa dia akan benar-benar berubah dan juga akan memperbaiki perilakunya. Dia mendapat pelajaran yang berharga dari kejadian hari ini. Dia mengakui semua kesalahannya dan meminta ampunan kepada suaminya serta ayahnya. Meskipun si istri sudah bersikap sangat keterlaluan, namun si pemuda soleh yang baik ini pun memaafkan istrinya yang sudah bersikap tidak baik terhadap dirinya dan keluarganya selama ini. Sehingga ia pun mencoba menenangkan istrinya yang bersedih dan membimbingnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itulah seharusnya peran seorang suami, mampu bersabar dalam menghadapi seorang istri dan membimbingnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitupun peran seorang istri. Seorang istri seharusnya menaruh rasa hormat dan menghargai seorang suami, menjaga kehormatannya serta mendukungnya. Tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Akan tetapi, kita dapat saling menyempurnakan suatu hubungan antar satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون